Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Alida Sevilla Larasati dengan NIM 123200131 dan teman saya Raihan Catur Wicaksana dengan NIM 123200132 serta David Septiawan dengan NIM 123200133. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sistem informasi eksekutif. Pengertian dari sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif merupakan suatu sistem yang eksekutif mengenai kinerja keseluruhan dan dalam berbagai tingkatan dari eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses. Kemudian sistem informasi eksekutif dibedakan menjadi dua, informasi internal dan informasi eksternal, yang merupakan laporan yang ditentukan oleh MIS. Yang kedua, kemampuan drill down. Yang ketiga, perangkat DSS. Satu, menyediakan akses terhadap seluruh jenis informasi. Dua, mendukung keluasan pelaporan dan menyediakan perangkat untuk menganalisis informasi. Yang ketiga, membantu eksekutif mengidentifikasi masalah dan mengenali peluang. Kemudian ada tugas dari sistem informasi eksekutif, yaitu mendokumentasikan seluruh informasi yang ada, sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai basis informasi dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Maka diputuskan untuk membuat suatu sistem informasi eksekutif berbasis web dengan nama sistem informasi eksekutif yang diharapkan mempunyai fitur-fitur untuk menangani permintaan. Mengapa sistem informasi eksekutif itu berbeda dengan MIS dan DSS? MIS menyediakan laporan-laporan standar yang dibuat berdasarkan periode tertentu, seperti harian, mingguan, dan sebagainya. Hasilnya dipakai untuk memantau indikator-indikator yang sama dari waktu ke waktu dan tidak dapat digunakan untuk menganalisis masalah atau situasi baru. Kemudian DSS. DSS itu awalnya dirancang untuk menganalisa masalah dan situasi baru. Tetapi dalam prakteknya, perangkat-perangkat yang disediakan terlalu menuntut kepakaran. Hanya analisis yang bisa dimanfaatkannya. Sementara itu, hanya sedikit manajer yang mempunyai kemampuan analisis. Oleh karena itu, DSS jarang dipakai secara langsung oleh eksekutif pada tingkat menengah dan atas. Kemudian berbeda dengan tipe sistem informasi yang lain, sistem informasi eksekutif secara pokok tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah tertentu. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk membantu eksekutif mencari informasi yang diperlukan manakala mereka membutuhkannya dan dalam bentuk apapun yang paling bermanfaat. Sistem informasi eksekutif juga memiliki perangkat DSS yang digunakan untuk membantu eksekutif memahami permasalahan atau peluang yang ada sehingga mereka dapat mengembangkan strategi. Kemudian ini adalah contoh perusahaan tanpa sistem informasi eksekutif. Manajer tingkat puncak akan menerima semua informasi mereka dari subsistem-subsistem fungsional dan para eksekutif ini harus mencarikan dan mensintesis data menjadi suatu bentuk yang berarti bagi mereka. Kemudian perusahaan dengan sistem informasi eksekutif. Organisasi yang memiliki sistem informasi eksekutif tidak perlu mencari dan mensintesis informasi sesuai kebutuhan mereka. Sistem informasi eksekutif yang berada di puncak sistem informasi fungsional menggantikan tugas tersebut. Kemudian ini adalah contoh dari sistem informasi eksekutif. Kemudian selanjutnya karakteristik sistem informasi eksekutif.
Pertama, dapat digunakan untuk meringkas, menapis, dan memperoleh detail data. Menyediakan analis kecenderungan atau trend analis, pelaporan perkecualian, dan kemampuan drill down. Dapat digunakan untuk mengakses dan memadukan data internal dan eksternal. Mudah digunakan dan terkadang tidak perlu atau hanya perlu sedikit pelatihan untuk menggunakannya. Dapat digunakan secara langsung oleh eksekutif tanpa perantara, menyajikan informasi dalam bentuk teks, grafik, dan tabel, dan yang terakhir terkadang dilengkapi fasilitas komunikasi elektronis, yaitu berupa email dan konferensi dengan komputer, kemampuan analis data atau spreadsheet, bahasa query, dan DSS, dan perangkat produktivitas pribadi seperti kalender elektronis. Kemudian selanjutnya komponen sistem informasi dibedakan menjadi dua, yaitu hardware dan software. Yang pertama, hardware atau perangkat keras terdiri dari input device, central processing unit atau CPU, file penyimpanan data, dan output device. Kemudian software atau perangkat lunak terdiri dari teks, database, data grafis, dan dasar model. Faktor-faktor penentu keberhasilan sistem informasi eksekutif. Pertama, sponsor eksekutif, sponsor operasi, staf jasa informasi, teknologi informasi, manajemen data, kaitan tujuan bisnis, manajemen atas penolakan organisasi, dan manajemen atas evolusi sistem. Mengapa sistem informasi eksekutif dibutuhkan? Ada dua, eksternal dan internal. Untuk eksternal, yang pertama, meningkatkan kompetisi lingkungan yang dengan cepat berubah. Kedua, keharusan untuk selalu proaktif. Ketiga, kebutuhan untuk mengakses eksternal database. Untuk internal, yang pertama, kebutuhan akan informasi yang up-to-date. Kedua, kebutuhan akan komunikasi. Ketiga, kebutuhan akan informasi yang lebih akurat. 4. Kebutuhan untuk meningkatkan keefektifan. Kelebihan sistem informasi eksekutif. Pertama, mempermudah para eksekutif untuk menggunakan pengalamannya dalam dunia komputer. Kedua, menyediakan pengiriman tepat waktu dari keterangan rangkuman perusahaan. Ketiga, keterangan yang disediakan semakin mudah dimengerti. 4. Biasanya menawarkan efisiensi untuk membuat keputusan. 5. Melakukan penyaringan data untuk manajemen. 6. Meningkatkan pemeriksaan keterangan dan dapat mengakses dan memadukan jangkauan data internet, data internal, dan eksternal yang bersifat luas. Kekurangan sistem informasi eksekutif. Pertama, memiliki fungsi yang terbatas, tidak dapat melakukan perhitungan kompleks. Kedua, pada perusahaan kecil mungkin membutuhkan biaya lebih untuk membuat implementasi. Ketiga, karena sistemnya besar sehingga sulit untuk mengaturnya. 4. Pembuatannya harus dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi eksekutif senior. Kelima, eksekutif mungkin menghadapi beban terlalu berat untuk membuat keterangannya. Langkah-langkah meningkatkan sistem informasi. Pertama, menyimpan inventarisasi dari transaksi yang masuk. Kedua, mengambil manfaat dari peluang yang ada. Ketiga, memanfaatkan teknologi dan menyesuaikan sistem dengan kebutuhan perorangan.
Itulah hal-hal yang dapat kami sampaikan mengenai sistem informasi eksekutif. Apabila ada saran atau pertanyaan, bisa ditulis pada kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.